Pemirsa, Nusa Tenggara Timur selama ini menjadi surga perdagangan manusia. Salah satu provinsi yang menjadi penyumbang TKI terbesar di negeri ini. Dari kampung halaman, perburuan dimulai. Calo memegang peranan penting sebagai perekrut manusia yang hendak diperjualbelikan. Sudah ada di studio Mata Najwa mantan calo TKI, Vincentius Ignatius Suri. Selamat malam, Pak Vincentius. Malam. Terima kasih sudah mau datang dan bercerita tentang profesi Anda, calo ilegal, TKI ilegal. Ya, betul itu ya Pak ya? Berapa lama waktu itu Bapak menjadi calo? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Bagaimana cara Bapak untuk membujuk orang-orang supaya mau bekerja? Saya pergi bujuk mereka, saya tawarkan mereka mau kerja di Malaysia. Kalau mau saya bisa antar karena saya ada jalan. Jadi ngomong dan dorong punya orang tua, udah mau, anaknya mau, kita tinggal uang itu. Artinya semua surat-surat izin keberangkatan orang tua harus tanda tangan. Izin keluasan itu. Surat-suratnya yang urus siapa? Surat-surat itu mereka yang urus. Mereka ini siapa Pak? Ini yang mau berangkat ini, tetapi formulirnya dari saya. Saya dapat dari teman itu. Semuanya resmi surat-suratnya atau surat-suratnya yang Bapak tahu? Apa saja yang harus mereka isi? Yang mereka isi ini kan isi mereka punya umur, tanggal lahir, izin keberangkatan orang tua kasih izin, artinya daun tanda tangan surat izin. Biasanya usia berapa yang Bapak ajak untuk mau bekerja keluar itu? Saya tidak mengerti usianya, jadi saya kan hanya tawar saja. Kalau memang ada yang sudah tidak sekolah, saya tawar. Jadi terserah Bapak tidak peduli usia berapa, yang penting mereka mau berangkat? Ya, sekitar 18 itu sudah saya kirim. 18. Di bawah itu pernah Bapak ajak anak di bawah umur untuk bekerja? Tidak. Tidak, rata-rata 18? Ya, 18 ke atas. Bapak dapat uang berapa Pak? Uang kami dua sepakat, satu orang 6 juta. Jadi, 6 juta untuk satu orang. Nah, jadi 1,5 kasih di orang tuanya, uang siripinang, 4,5 kasih saya. Istilahnya siripinang? Ya, uang siripinang? Uang siripinang. 1,5 juta? 1,5 juta. Untuk orang tua yang anaknya mau diajak pergi? Ya. Sisanya? 4,5 kasih saya. 4,5 juta ya, itu bagian Bapak? Ya. Bagaimana cara Bapak untuk membujuk orang-orang supaya mau bekerja? Saya pergi bujuk mereka, saya tawarkan mereka mau kerja di Malaysia. Kalau mau saya bisa antar karena saya ada jalan. Jadi 2 tahun Bapak menjadi calo, sudah berapa orang yang pergi Pak? 5. 5? Semuanya dari Kabupaten Belu, tempat Bapak tinggal? Iya, tidak, 1 dari TTS. 1 dari Melaka, 3 dari Kabupaten Belu. Ada berapa tingkatan? Jadi Bapak dari Belu, kemudian dibawa ke Kupang. Dari Kupang biasanya ada orang lagi yang lebih tinggi di atasnya atau seperti apa? Saya tidak tahu, saya tahu sampai di Kupang saja. Bapak cuma tahu sampai di Kupang? Dan biasanya uang 6 juta itu Bapak dapat di Kupang? Di Kupang, dari teman itu juga. Biasanya rata-rata kalau Bapak bilang ke keluarga untuk mau anak perempuannya diajak pergi ke luar negeri, itu Bapak bilang apa? Saya ajak mereka untuk pergi kerja itu kan dapat uang toh, gaji besar. Yang saya dengar waktu itu 1 juta lebih, 1.500.000. Jadi saya sampaikan apa yang disampaikan teman itu, tapi saya sendiri tidak tahu. Bapak sendiri tidak tahu kondisi di mana, kerja di mana juga Bapak tidak tahu. Perangkat desa, kepala desa, atau aparat desa, apakah mereka juga terlibat? Ya, kalau menurut saya mereka ini, kalau saya sih tidak, tapi yang artinya mereka merekrut anak di bawah umur itu kan ya kepala desa terlibat atau lurah terlibat sampai ke dinas kependudukan sehingga mereka bisa memperoleh KTP. KTP itu setahu saya dorongkan proses itu ambil dari rekomendasi dari kepala desa sehingga bisa dapat KTP di dinas kependudukan. Jadi biasanya kepala desanya juga dapat bagian dari calo? Ya itu tidak tahu, itu kan urusan, tapi pasti ada karena tidak mungkin kalau tidak ada bagian kan. Tidak mungkin keluar itu KTP keluar, dengan manipulasi umum. Ya, itu kan dia harus berikan rekomendasi. Jadi siapa saja biasanya yang bermain itu Pak? Kalau setahu saya itu. Terutama kepala desa? Ya, karena itu yang pertama. Ya, artinya anak-anak yang direkrut itu kan dari desa, ya desa, dari kelurahan ya lurah. Itu setahu saya. Kalau
itu rekomendasi tidak ada kan tidak bisa dapat surat ini kartu penduduk. Bapak sekarang masih jadi calo? Saya tidak lagi. Saya sudah berhenti karena calo ini tidak baik. Setelah saya jalani, saya sadar bahwa ini adalah satu pekerjaan yang kita memperdagangkan manusia. Karena saya lihat di TV, di Malaysia, di Arab, tenaga-tenaga kerja itu disiksa, dipukul, sehingga saya sudah sadar saya tidak mau lagi. Saya dengar Bapak sempat sangat menyesal karena ada satu yang Bapak rekrut meninggal dunia. Betul itu, Pak? Iya betul, itu dia sudah balik baru meninggal. Tapi dia baliknya dengan sakit. Sakit, dia pulang sudah kurus sekali. Tapi dia tidak sampai 1 tahun. Itu yang berangkat awal itu. Yang pertama Bapak rekrut? Dia berangkat 2011 bulan Mei, 2012 dia sebalik. Dan kembali dalam keadaan kurus? Kurus. Dan akhirnya meninggal? Iya. Itu dari 5 orang saja. Dari 5 orang itu dia mendapatkan uang berdasarkan pengakuan di persidangan itu 87.100.000. Jadi bayangkan saja 5 juta, 5 orang 80 juta? 87.100.000. Yang masuk ke kantong calo ini saja? Masuk ke kantong calo.